berkaitan dengan perang Iran dan Amerika Serikat serta Israel di Selat Hormuz, walaupun tentu kita tetap harus menyambut ini dengan penuh kehati-hatian ya, karena ini kan situasi yang sangat volatile. Tetapi ini tentu saja membuka harapan baru. Kalau bicara ekonomi Indonesia, nanti tentu detail bisa ditanyakan dengan Menteri Keuangan, tetapi kami melihat bahwa ruang fiskal Indonesia akan lebih ringan, terutama dengan penurunan harga minyak dunia yang terakhir angkanya di berapa? 83 atau 80 US dollar. Nah itu bahkan sudah di bawah 80-an pada hari ini. Dari sebelumnya sekitar 93 US dollar per barel atau per liter, per barel ya. 93 per barel. per barel. Jadi dengan kebutuhan impor Indonesia yang sekitar 1 juta 1,6 liter ya per hari ya. 1,6 juta liter ya per hari, maka kemudian tentunya bisa dikalikan tuh penghematan yang bisa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi ini kabar baik yang kita sambut dengan penuh harapan dan akan memberikan ruang fiskal yang juga lebih bagus. Di sisi yang lain dalam beberapa hari ini kita melihat adanya indikator-indikator ekonomi yang juga membaik dari segi saham mulai di atas 6.000, kemudian nilai tukar juga di bawah 18.000. Kalau yang fundamental kan memang dari sebelum ini pun juga sudah bagus. Kita punya cadangan devisa yang masih di atas 5 bulan, kemudian juga inflasi kita yang masih terjaga, kemudian juga hutang luar negeri kita yang di bawah rata-rata negara lain. Jadi fundamental ekonomi Indonesia sangat baik, dan tentu yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi dengan perdamaian yang bisa dicapai di Timur Tengah. Kemudian mengenai evaluasi MBG, tentu kabar terbaru dari BGN atau MBG ini adalah ditunjuknya jubir yang baru itu, Ibu Sari, Bu Agustina Arumsari, ya, yang sebelumnya adalah Wakil Ketua BPKP, kemudian kemarin dilantik menjadi Wakil Kepala BGN. Jadi kita mendapatkan satu juru bicara yang memiliki latar belakang keuangan yang kuat. Kami yakin bahwa Ibu Sari dengan latar belakangnya sebagai BPKP bisa melihat celah-celah efisiensi dari MBG dan dari BGN, dan insya Allah pesannya juga akan sangat kuat, sangat teknokratis, karena memang beliau dan BPKP termasuk yang memberikan masukan dan melakukan kajian yang dalam dan panjang kepada Bapak Presiden terkait dengan implementasi dari MBG dan BGN selama ini. Di beberapa yang sudah kita dengar, misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru, jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenkopangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Nah, apakah kan ada inovasi efisiensi yang lain dari segi keuangan? Tentu kita lihat kajian komprehensif dari BGN yang akan dilaksanakan selama periode libur anak sekolah pada saat ini. Jadi selama libur sekolah, MBG dihentikan untuk bisa dilakukan evaluasi secara total. Jadi ada evaluasi terhadap mekanisme penghitungan insentif, kemudian ada evaluasi terhadap jumlah SPPG, ditambah lagi yang sudah dibicarakan juga dalam rapat tersebut adalah bagaimana bisa mengoptimalkan penerima manfaat dari kelompok 3B, ibu menyusui, ya, ibu hamil, dan balita. Juga fokus ke depan kepada pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil, sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal. Kemudian mengenai grading, ya, ini sangat teknis, jadi tentu harus ditanyakan nanti kepada Ibu Sari dan kepada BGN. Sebetulnya mengenai grading ini sudah ada dan sudah diberlakukan oleh BGN. Jadi ada klasifikasi dari grading tersebut berkaitan dengan apakah ada pelanggaran yang bersifat mayor, bersifat minor, dengan angkanya masing-masing.
Nah, apakah kemudian grading ini akan dibuat kriteria baru? Tentu ini berkaitan dengan evaluasi yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi dari grading tersebut juga akan ada pengaruh kepada efisiensi. Jadi efisiensi yang akan bisa dilakukan oleh bagian nanti ada dua variabel tuh. Pertama dari penerima jumlah, yang kedua dari grading. Jadi mungkin dua SPPG dengan jumlah penerima yang sama, katakanlah misalnya 2.000 gitu, Bu Anggia, itu nanti bisa mendapatkan insentif yang berbeda. Karena yang satu gradingnya A, satu gradingnya B. Bahkan bisa juga sampai gradingnya C. Yang terburuk bahkan SPPG-nya bisa diberhentikan atau di stop pelayanannya sama sekali. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.